Ini adalah sebuah cerita yang bisa kalian nikmati di waktu senggang. Terus kalau nggak senggang gimana, Bang? Ya, berarti lagi sibuk. Pakai nanya. Ini adalah kisah tentang sihir dan penyihir, tentang petualangan dan monster, tentang kebaikan dan kejahatan. Ini bukanlah dongeng, dan jangan berharap akhir yang bahagia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu, kebenaran mungkin akan menyakitkan, tapi kebohongan akan menghancurkan lebih dalam. Gak perlu pakai anjay, apalagi pakai goyang. Cukup dengar dan resapkan ke dalam pikiran. Jadi, seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul In the Lost Lands, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh suami dan dibintangi oleh istri. Kalau penasaran, langsung saja saksikan, nanti juga kalian akan mendapatkan jawaban. Baik, jangan kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Di masa depan yang tidak terlalu jauh dari masa sekarang, terjadi perang besar yang menghancurkan dunia. Kini planet bumi berubah menjadi daratan yang tandus dan mematikan, dikenal dengan nama Tanah yang Hilang atau The Lost Lands. Sisa peradaban kini hidup di satu-satunya kota yang masih berdiri. Mereka semua dipimpin oleh seorang penguasa dengan sebutan Overlord. Sementara apa yang mereka sebut gereja bertugas menjaga ketertiban. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Grey Ellis dijatuhi hukuman gantung karena dianggap melakukan praktek sihir. Komandan tim penegak hukum, Ash, menjadikan momen itu sebagai contoh bagi siapa saja yang berani menentang gereja. Namun saat Ash pergi, Grey menggunakan kemampuannya untuk membuat seorang prajurit mengalami halusinasi dan merasa dirinya yang digantung. Si prajurit pun panik dan menembak tali agar bisa menyelamatkan diri, tapi secara tidak sadar justru membebaskan Grey. Ia kemudian mengira melihat Grey mencoba menyerang dan segera melepaskan tembakan, lalu menyadari bahwa yang dihabisi adalah seorang rekan. Mengetahui kejadian itu, Ash segera menghabisi prajurit yang terkena sihir dan memimpin perburuan untuk menangkap Grey. Saat kelompok itu menyisir wilayah, Grey bersembunyi di balik bayangan dan menghabisi para prajurit satu persatu sampai yang tersisa hanya Ash. Grey berhasil memojokkannya sambil mengacungkan pisau. Ash menantangnya untuk membunuh, tapi Grey memilih menggantung Ash daripada memberikan kematian yang cepat. Lalu ketika Grey pergi, orang-orang yang diperlakukan seperti budak membuka jalan dan menyebut Grey sebagai penyihir yang tak bisa digantung. Adegan berpindah menampilkan karakter lain yaitu Boyce yang sedang mengembara dengan kudanya sampai akhirnya berhenti di sekitar terowongan karena merasa akan disergap. Ketika dia mengucapkan hal itu dengan lantang, sekelompok penjahat muncul dari persembunyian. Salah satu dari mereka mencoba merebut senjata Boyce, tapi ada ular berkepala dua yang menjaga senjata itu dan langsung menghabisi si penjahat. Kemudian, Boyce mengepalkan tangan dan memunculkan senjata, lalu segera menghabisi komplotan penjahat sebelum mereka sempat menyentuhnya. Boyce juga mengambil senjatanya kembali, mengakui bahwa senjata itu tak berfungsi, tapi jebakannya tak pernah gagal. Kembali ke Grey yang kini berada di sebuah menara. Dia meninggalkan sejumlah uang untuk seorang wanita tua yang buta yang ternyata selalu mengenali Grey karena kebaikannya. Tak lama kemudian, Grey kedatangan tamu yaitu Ratu Melange dan pengawal pribadinya yang sekaligus komandan pasukan kerajaan Jurei. Sang ratu ingin membeli kemampuan shapeshifter atau perubahan wujud menjadi serigala dan membayarnya dengan sekantong perhiasan mewah. Grey tidak bisa menolak permintaan siapapun, jadi dia menerimanya. Ia menjelaskan bahwa akan menyewa seorang pemburu bayaran untuk menghabisi werewolf dan merampas kekuatannya. Tenggat waktu yang diberikan adalah sampai bulan purnama berikutnya, yaitu 6 hari.
Saat Gray bersiap, Jure menghampiri secara pribadi, bermaksud ingin mengungkapkan permintaan. Ia ingin Gray menggagalkan misi untuk sang ratu. Pria itu bersumpah tetap setia pada ratu, tapi ia yakin bahwa kekuatan yang diinginkan justru akan membawa kehancuran. Gray tak percaya dan menganggap Jure hanya cemburu, namun karena tak bisa menolak siapapun, Gray tetap menuruti permintaan itu dan mengambil arloji Jure sebagai bayaran. Setelah itu, Gray menggunakan mantra untuk mengamati wilayah Lost Lands dan mencari apa yang dibutuhkan. Ia melihat sekelompok pria mencoba melawan seekor serigala raksasa, tapi mereka semua tewas dalam hitungan detik. Sementara itu di istana, sang Overlord terbaring di ranjang dan meminta bantuan Ratu untuk mengurusnya. Ratu memanggil pelayan sambil menghina sang suami, yang mana terlihat jelas bahwa ia sudah muak karena harus terus mengurusnya. Tak lama setelah itu, dalam kilas balik ditampilkan Ratu sedang bersama Boyce mengungkap bahwa keduanya menjalin hubungan gelap. Ketika hendak meninggalkan kastil, Boyce dicegat oleh para penjaga, jadi dia menyemburkan alkohol ke salah satu penjaga lalu menyerang penjaga lain sehingga jatuh dari tangga. Beberapa waktu kemudian, terlihat Gray mendatangi sebuah bar untuk menghampiri Boyce yang sedang bermain kartu. Pria itu menantang Gray main. Seperti biasa, Gray tidak bisa menolak dan sangat mengejutkan. Gray menang pada putaran pertama. Meskipun demikian, Boyce masih ragu menerima misi tersebut karena kebanyakan orang yang pergi ke Lost Land tidak pernah kembali. Gray lalu berkata bahwa jika nanti dirinya memperlambat perjalanan, Boyce boleh meninggalkan. Kemudian Boyce mulai menceritakan apa yang ia tahu tentang serigala besar bernama Sardor yang tinggal di wilayah bernama Sungai Tengkorak atau Skull River. Gray segera menyadari bahwa nama itu cocok dengan penglihatannya dan berjanji akan membayar Boyce dengan arloji jika mau menjadi pemandu. Tiba-tiba saja sekelompok prajurit mengepung bar dan salah satunya menembak dari lantai atas. Boyce langsung melempar ularnya untuk mengacaukan fokus prajurit. Ash kemudian ikut turun tangan dan berhasil menghabisi ular dengan pisaunya. Namun saat berbalik, Gray dan Boyce sudah hilang. Find them. Sementara itu, di gereja, pendeta tertinggi atau disebut patriark bernama Johan mengingatkan semua orang bahwa penyihir dan pengkhianat harus dihukum. Jemaah berpura-pura berdoa sambil diam-diam menyebarkan kertas berisi pesan tentang rencana pemberontakan. Setelah upacara selesai, terungkap bahwa Johan sudah mengetahui soal pesan rahasia itu dan menyadari bahwa Gray mulai menjadi simbol perlawanan. Beberapa waktu kemudian, Ash datang membawa wanita tua yang pernah membantu Gray, lalu memaksa menceritakan tentang Ratu dan Jure pernah mengunjungi Gray. Johan memerintahkan Ash untuk menemukan Gray dan memaksanya mengaku bahwa telah mempengaruhi penguasa sebelum akhirnya digantung. Adegan berpindah ke Lost Land. Gray dan Boyce sedang berkemah untuk bermalam. Boyce mencoba mencari ular baru, tapi tak ada yang cocok dengannya. Saat Gray tidur, Boyce mendekati sambil memegang pisau. Gray segera terbangun dan bersiap dengan pisaunya juga, namun ternyata Boyce tidak berniat menghabisi, melainkan melindungi Gray dari kalajengking yang sangat mematikan. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah pos sekaligus bar yang dijaga oleh dua bersaudara, Mara dan Ross, teman lama Boyce. Keduanya menyambut dengan hangat sebelum mempersilahkan masuk ke dalam. Boyce menjelaskan misi mereka menemukan serigala jadi-jadian dalam waktu 1 minggu. Tapi Gray mengatakan bahwa waktunya hanya tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, Boyce memutuskan mereka harus mengambil jalan pintas yang sangat berbahaya. Setelah istirahat malam yang penuh kehangatan, keesokan paginya Gray dan Boyce melanjutkan perjalanan. Boyce menjelaskan kepada Gray bahwa hanya mereka, Mara dan Ross yang masih ramah di tengah ganasnya Lost Land, dan untuk selanjutnya perjalanan akan jauh lebih sulit, ditandai dengan kerangka hewan buas yang ditempatkan di dalam sebuah sangkar.
Sementara itu, Ash bersama pasukannya mulai menyisir Lost Land menggunakan kereta. Ditampilkan juga di tempat lain, sang ratu yang menemui Johan karena mengetahui Johan memberikan kereta tanpa izin, dan yang lebih parahnya lagi, Johan telah mengirim semua prajurit yang mana membuat kota menjadi rentan. Johan mengalihkan dengan mengungkapkan bahwa ia sudah mendengar rumor tentang perselingkuhan sang ratu, tapi ratu segera menampik kabar itu, meyakinkan Johan bahwa semua hanyalah kebohongan. Namun, beberapa waktu kemudian, Johan menghubungi Ash yang sedang berada di kereta dan mengatakan bahwa ia yakin ratu telah berbohong, jadi mereka harus menangkap si penyihir secepatnya. Jika mereka berhasil menangkap ratu atas tuduhan perselingkuhan dan Overlord yang sakit itu wafat dalam waktu dekat, maka gereja bisa mengambil alih kendali atas kota. Beberapa waktu kemudian, para prajurit menemukan Rose dan Mara, lalu menyiksa mereka sampai Mara mengaku bahwa Grey dan Boyce sedang menuju ke Skull River. Sebelum pergi, mereka menyiksa dua bersaudara itu dan membakar habis toko mereka. Keesokan harinya, Grey dan Boyce tiba di wilayah The Reef, sebuah tempat yang hancur dan penuh jurang besar. Mereka masuk ke sebuah bangunan tua yang memiliki kereta gantung, dan Boyce mencari si pengendali yang biasanya membantu asalkan dibayar, bernama Cyrus. Tapi saat Boyce memanggil namanya, sama sekali tak ada jawaban. Mereka pun mulai menjelajah sekitar, sampai akhirnya menemukan jasad Cyrus yang digantung, artinya para prajurit telah tiba lebih dulu. Ketika Grey dan Boyce mencoba pergi, Ash dan pasukannya segera mengepung. Mereka bersedia membiarkan Boyce pergi jika menyerahkan Grey dan menunjukkan kondisi Mara sebagai bukti bahwa gereja tidak main-main dengan ancamannya. Tiba-tiba Mara terbangun dan memanggil nama Boyce. Ash langsung menghabisinya untuk memastikan Mara benar-benar berakhir. Ini membuat Boyce marah dan segera melepaskan tembakan, sementara Grey maju dan menjatuhkan seorang prajurit untuk merebut senjatanya. Grey ikut menembak dan bersama-sama mereka berdua berhasil menghabisi seluruh pasukan yang menyerbu. Sayangnya, masih ada pasukan lain yang bersembunyi di kereta dan kini mereka keluar untuk ikut bertempur. Boyce dan Grey terus melawan menghabisi sebanyak mungkin, tapi jumlah musuh terlalu banyak dan tak terkendali. Apalagi peluru Grey mulai habis. Mereka mencoba melarikan diri, tapi gilanya kereta dilengkapi dengan meriam yang mulai melepaskan tembakan. Beruntung dua jagoan kita bergerak cukup cepat sehingga hanya terpental tanpa mengalami luka serius. Keduanya pun segera berlari menuju kereta gantung dan Boyce menembaki pengaitnya agar kereta bisa meluncur. Para prajurit masih berusaha mengejar sesuai perintah Ash. Jadi mau tidak mau, Grey dan Boyce harus kembali bertarung untuk mencegah prajurit naik. Karena kereta mulai bergerak di atas jurang besar, banyak prajurit yang jatuh dan tewas. Beberapa prajurit muncul di atap kereta, dan Grey langsung memanjat ke atas untuk menghadapi mereka dengan celuritnya. Wanita itu bergerak sangat lincah dan berhasil mengalahkan sebagian besar prajurit. Lalu ia pun melompat ke tepi kereta, memancing prajurit terakhir untuk mengejar lalu menjatuhkannya ke jurang. Di dalam kereta, Boyce juga masih bertarung dengan beberapa prajurit yang tersisa. Melihat anak buahnya mulai kalah, Ash memerintahkan agar memotong salah satu kabel untuk membuat laju kereta terhenti. Namun karena masih gagal juga, Ash menembak kabel lainnya sehingga kereta pun jatuh menghantam sisi jurang. Grey dan Boyce mulai memanjat dinding batu dan berhasil keluar tepat waktu sebelum kereta jatuh.
Ash melepaskan tembakan dan mengenai bahu Boyce saat ia masih mendaki, tapi Gray sudah sampai di atas dan menggunakan kemampuan untuk mengalihkan perhatian Ash, sehingga memberi kesempatan mereka untuk kabur tanpa jejak. Malam harinya, Boyce mengeluarkan peluru dari lukanya dan meminta Gray untuk membantu menjahit luka tersebut. Boyce mengenang teman-temannya yang telah tiada dan bersumpah akan membalas dendam pada Ash. Lalu sebelum tidur, keduanya melihat pemandangan langit yang menakutkan, tapi dari sudut pandang Boyce, terkadang pemandangan itu menenangkan dan Gray pun setuju, yang mana secara tidak langsung, perasaan keduanya mulai terhubung. Keesokan paginya, sang ratu mengetahui bahwa dirinya hamil. Ia juga mengetahui bahwa ayah dari bayi itu adalah Boyce, tapi mengklaim bahwa Overlord lah yang menghamilinya. Kini setelah memiliki pewaris untuk mengamankan tahta, sang ratu pun bisa dengan leluasa menyingkirkan suaminya. Kembali ke Gray dan Boyce yang tiba di wilayah bernama Shadowbane, sebuah tempat yang dulunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi kini hanya runtuhan yang dipenuhi dengan iblis kegelapan. Tiba-tiba mereka mendengar suara kereta para penegak hukum yang semakin mendekat, jadi mereka tak punya pilihan selain tetap bertahan di sana. Keduanya bersembunyi di dalam menara dan merobek beberapa kaleng untuk menumpahkan bensin ke tanah. Beberapa waktu kemudian, malam pun tiba, lampu-lampu mulai menyala dan seekor iblis mulai menyerang. Boyce melempar pemantik ke atas bensin untuk menciptakan lingkaran api yang melindungi diri dan Gray. Tak lama kemudian, semakin banyak iblis yang masuk ke menara dan duo jagoan pun mulai menembak. Sangat disayangkan, peluru mereka tak banyak berpengaruh. Para iblis meletakkan papan logam di atas api untuk membuat jembatan. Untungnya Boyce menendang kaleng bensin dan menembaknya untuk menghalangi para iblis. Seekor iblis melompat tepat saat kaleng itu meledak dan langsung menyerang Boyce. Gray menariknya mundur dan menusuk iblis itu dengan pisaunya. Saat iblis itu memutar tubuh untuk menangkap Gray dan berkata seharusnya tidak kembali ke tempat ini, sang penyihir menggunakan kemampuan untuk mendorong pemimpin iblis mundur dan mengeluarkan api dari tangannya. Gray juga mengendalikan seluruh api di lingkaran dan mengubahnya menjadi tornado api raksasa yang membakar seluruh iblis termasuk pemimpinnya. Setelah itu, Boyce menyadari bahwa ia tidak merasakan panas dari api tersebut, yang membuat Gray mengungkapkan bahwa api itu tidak nyata. Ia menggunakan ilusi untuk membuat para iblis percaya bahwa mereka telah terbakar dan mati karena efek sugesti dari pikiran mereka sendiri. Gray kemudian mengungkap bahwa ada harta besar penuh kekuatan tersembunyi di tempat ini. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pria pernah membayarnya untuk mengambil harta itu, tapi tempat ini sudah begitu tercemar hingga mengubah pria itu dan para pengikutnya menjadi iblis yang tadi mereka hadapi. Keesokan harinya, Johan mengumumkan bahwa Overlord telah wafat, tapi sang ratu kini sedang mengandung dan bayinya akan menjadi Overlord yang baru. Para warga tidak menunjukkan reaksi apapun, jadi Gray melepaskan tembakan ke udara untuk memaksa kerumunan bersorak mendukung sang ratu dan anaknya. Setelah itu, Johan tunduk di hadapan ratu dan berjanji akan menjadi penasehat yang baik. Namun secara diam-diam, ia menghina ratu dan menghubungi Ash, memerintahkan untuk segera menyelesaikan tugas. Di sisi lain, sang ratu juga punya rencana sendiri. Ia memanipulasi Gray untuk memanfaatkan pasukannya demi tujuan pribadi. Duo jagoan kita tiba di padang api atau firefields yang mungkin terlihat seperti neraka dengan api-api yang menyembul keluar dari tanah. Boyce memberitahu bahwa mereka akan sampai di tujuan besok karena pertarungan melawan werewolf akan sangat berbahaya. Gray menyarankan agar Boyce mengambil bayarannya dan pergi. Tapi Boyce menolak dan mengajak Gray kembali bersamanya. Sayangnya Gray tidak bisa karena kutukan memaksanya untuk menyelesaikan setiap misi yang ia terima.
Keesokan paginya, mereka berdua melintasi sebuah terowongan dan bersamaan dengan itu, suara kereta mendekat. Karena tidak mungkin berlari lebih cepat dari kereta, mereka membuat rencana. Gray berdiri di atas rel dan menunggu sampai kereta cukup dekat. Sebelum ia mulai berlari, Ash segera memerintahkan anak buahnya untuk memacu kereta demi mengejar Gray, tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Gray memandu kereta ke arah rel yang rusak, lalu melompat di detik terakhir dan ditangkap Boyce. Sementara kereta tak bisa berhenti, dan ya, akhirnya jatuh ke jurang, membuat para penegak hukum tewas. Ketika Johan mengetahui hal itu, ia mencoba mengumpulkan pasukan untuk merebut tahta dengan paksa. Namun Jure dan pasukan tiba-tiba mengepung, lalu menghabisi Johan beserta para pengikut. Ini sekaligus menjadikan ratu sebagai satu-satunya penguasa di kota. Keesokan harinya, Gray dan Boyce tiba di Skull River. Disebut demikian karena daerah itu dipenuhi tengkorak para korban serigala. Mereka menjelajahi sekitar dan menemukan tanda-tanda bahwa seseorang tinggal di sana meski tak terlihat satu orang pun. Boyce menyarankan mereka untuk mundur, tapi Gray bersikeras ingin menyelesaikan misinya. Saat malam tiba, Gray memasang cakar perak pada jarinya dan menuju tempat terbuka. Boyce lagi-lagi mencoba menghentikan, tapi sudah terlambat. Bulan purnama muncul dan menyebabkan tubuh Boyce berubah. I think you lie, hunter! Ternyata selama ini Boyce adalah Sardor itu sendiri. Gray menyadari bahwa Boyce setuju menemani hanya untuk membawa ke tempat ini dan memangsanya. Tubuh Boyce membesar sehingga pakaiannya robek dan secara perlahan berubah menjadi serigala raksasa. Gray melemparkan jam saku sebagai tanda bayaran lalu bertarung menggunakan cakar peraknya. Tapi tentu saja Boyce lebih kuat dan dengan mudah menghempaskan Gray. Kemudian Gray menggunakan kemampuan menciptakan ilusi yang membuat sekawanan burung menyerang Boyce, memberinya kesempatan untuk bersembunyi. Ketika Boyce melompat ke arah burung terbesar, ilusi itu lenyap dan Gray langsung muncul untuk menancapkan cakar. Boyce mencoba melawan, tapi tubuhnya terlalu lemah, dan setelah beberapa pukulan tambahan, Gray berhasil menumbangkannya. Boyce sempat mengangkat tangan dalam usaha terakhir saat Gray melancarkan serangan penutup. Beberapa saat kemudian, Boyce terbangun dengan tubuh penuh luka. Gray memberinya air dan menyuruhnya beristirahat. Boyce pun tertidur, tapi saat bangun lagi, ia mendapati diri dirantai. Terungkap bahwa saat Gray menjahit luka Boyce, penyihir itu menyisipkan potongan perak kecil ke bawah kulitnya. Itu menjadi racun yang perlahan larut dalam darah Boyce. Saat Gray bersiap untuk mengakhiri, Boyce mengatakan bahwa diri punya satu permintaan dan mengingatkan bahwa Gray tidak pernah menolak siapapun. Permintaan Boyce adalah agar bisa tetap bersama Gray supaya mereka tak lagi hidup dalam kesepian. Gray menyetujui sambil mengingatkan bahwa semua permintaan selalu ada harganya. Di saat yang sama, awan mulai bergeser dan bulan purnama muncul kembali, memaksa Boyce untuk berubah wujud sekali lagi, lalu tubuh Boyce pun dibedah. Keesokan paginya, Gray menjatuhkan arloji di atas makam Boyce dan pergi membawa kulit serigalanya. Beberapa waktu kemudian, saat Gray memasuki kota, para budak meneriakkan namanya, sementara beberapa penjaga mencoba menenangkan mereka tapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, salib besar milik gereja diruntuhkan oleh para budak yang memberontak.
Grey lalu menyerahkan kulit serigala itu kepada Jure lengkap dengan instruksinya agar ratu bisa menggunakan dan memperoleh kekuatan shapeshifter. Saat Jure menyinggung bahwa Grey telah gagal menjalankan tugas, penyihir itu menjelaskan bahwa ia telah menghabisi orang yang dicintai ratu, jadi kini Jure bisa memilikinya, yang mana itulah keinginan Jure sejak awal. Beberapa waktu kemudian, sang ratu yang mengetahui kenyataan merasa hancur. Sejak awal, tujuannya menjadi monster buas hanya agar bisa bersama Boyce selamanya, tapi Jure menyela dan berkata, Boyce akan menghancurkan ratu tanpa menyadari bahwa itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan pria itu karena ratu segera menghabisinya. Para pemberontak memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke dalam kastil dan membantai semua penjaga karena tembakan tak mampu menghentikan kerumunan yang begitu besar. Saat matahari terbit, cahayanya membakar kulit serigala hingga menjadi abu, dan di saat yang sama, makam Boyce mulai bergetar. Adegan kemudian menampilkan pada suatu hari, Boyce yang telah hidup kembali mendatangi Grey dengan niat balas dendam. Tapi Grey mengaku bahwa ia sudah tahu Boyce menjalin hubungan gelap dengan ratu, jadi sang penyihir merencanakan semuanya agar para pemberontak bisa mengalahkan penguasa yang menindas mereka dan agar Boyce tetap bisa menjalani hidup. Boyce tetap mencoba menghabisi Grey dengan tembakan, tapi senjatanya tak berfungsi. Pria itu pun menyerang dengan pisau, tapi Grey berhasil menghindar. Mereka akhirnya saling mengancam saat Grey mengatakan bahwa inilah yang diinginkan Boyce. Pria itu pun mengangguk setuju, dan kini mereka berdua meninggalkan kota untuk berburu dan menjelajahi Lost Lands bersama-sama. Makhluk seperti apa yang akan dijumpai pasangan jagoan kita dan mampukah para warga yang dulunya diperbudak membangun pemerintahan yang lebih baik? Dan tamat. Buat yang belum tahu, sutradaranya adalah Paul W.S. Anderson dan ya, istrinya adalah Mila Jovovich, pemeran Grey Ellis. Adaptasi film yang diambil dari cerita pendek fantasi karya George R.R. Martin sebagian besar tetap mengikuti alur sumber aslinya, namun sejumlah perubahan akhir film ini terasa perlu dijabarkan lebih lanjut. Cerita pendeknya pertama kali muncul dalam sebuah antologi tahun 1982 dan membawa berbagai elemen khas fantasi klasik yang populer saat itu. Dalam versi layar lebarnya, Grey Ellis digambarkan sebagai penyihir pemberontak yang hidup di kota manusia terakhir di dunia yang porak-poranda pasca apokaliptik, sementara Boyce adalah pemburu jalanan misterius yang kemudian menjadi pengikut sekaligus rekan setianya. Oke, saya jelaskan lagi. Boyce yang sempat diyakini telah mati ternyata selamat meskipun sisi manusia serigalanya telah disingkirkan. Ia kembali dan menemui Grey yang rupanya sudah meramalkan bahwa ia akan tetap hidup. Dengan begitu, keinginan Boyce pun secara tak langsung terpenuhi dan mereka berdua akhirnya menunggangi kuda dan pergi bersama. Melalui kekuatan penglihatannya, sang penyihir kuno itu sudah memperkirakan seluruh kejadian sejak awal permintaan sang ratu. Ia mengatur segala hal agar setiap keinginan yang diajukan padanya terpenuhi, namun juga memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya dari ambisi dan keinginan. Sebuah potret dari kalimat "berhati-hatilah dengan apa yang kamu harapkan" yang diwujudkan oleh sosok Grey Ellis. Ya, karena dia penyihir. Tapi kalau mau lebih panjangnya, Johan dan Ash mengincar Grey Ellis karena bagi mereka, sang penyihir adalah wujud pelanggaran tertinggi terhadap ajaran agama. Kekuatan penyihir bukan hanya dianggap menghina moral gereja, tapi juga karena Grey Ellis menjadi simbol pemberontakan yang berbahaya. Sikap menentangnya terhadap kekuasaan rohani telah membakar semangat rakyat jelata untuk bangkit melawan penindasan. Menggantung Ellis bukan sekedar soal kepercayaan, tapi strategi untuk memastikan rakyat tetap tunduk di bawah telapak kaki gereja. Lebih dari itu, Ellis juga menyimpan kebenaran tentang perselingkuhan sang ratu. Jika hal ini terungkap, citra ratu akan runtuh di mata rakyat dan gereja bisa menggunakan momen itu untuk menggulingkan Overlord lalu mengambil alih kekuasaan atas kota secara sah. Meskipun Grey Ellis tampak memiliki berbagai kekuatan seperti mengendalikan api, berubah bentuk, dan telekinesis, kemampuan sejatinya jauh lebih sederhana. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan melihat masa depan. Dengan penglihatan ini, Ellis bisa menyusun langkah demi langkah di masa kini untuk mengarahkan kejadian sesuai kehendaknya.
Selain itu, ia juga mampu menciptakan ilusi yang menjelaskan sebagian besar sihir yang dianggap dimilikinya. Korban-korbannya akan melihat apapun yang ingin ia perlihatkan, asalkan mereka melakukan kontak mata dengannya. Ditambah lagi, Gray Ellis adalah petarung tangan kosong yang sangat terampil. Kemungkinan besar hasil dari usia panjangnya dan pengalaman panjang bertarung melawan banyak pihak yang memburunya. Film ini memiliki akhir yang cukup tuntas karena telah mencakup seluruh isi cerita pendek asli karya George R.R. Martin, serta mengakhiri perjalanan banyak karakter utama dengan kematian. Ulasan yang buruk, ditambah proyeksi pendapatan box office yang mengecewakan, meskipun menampilkan nama besar seperti Bautista dan Jovovich, serta diangkat dari karya Martin, menunjukkan bahwa kecil kemungkinan ada studio yang akan terburu-buru memproduksi sequelnya dalam waktu dekat. Meskipun begitu, karena Gray Ellis dan Boyce dikisahkan masih hidup di akhir film dan menunggangi kuda bersama-sama menjauh dari kota, secara teori kisah mereka masih bisa berlanjut dalam bentuk sequel atau perluasan cerita jika suatu saat minat pasar berubah. Minimnya kedalaman cerita maupun karakter membuat film ini sulit untuk ditafsirkan secara simbolik lebih jauh. Meskipun begitu, status Gray Ellis sebagai pemberi harapan dengan cara yang menyimpang tetap memberikan sedikit pesan moral tentang berhati-hati dalam mengutarakan keinginan, karena hasil akhirnya bisa jauh dari yang dibayangkan, bahkan menjadi bumerang. Film ini menyinggung betapa jauh seseorang dapat melangkah demi ambisi atau cinta, dan bahwa harga yang harus dibayar kadang tidak sepadan dengan hasilnya. Peran gereja dalam film ini juga menyiratkan kritik terhadap kemunafikan institusi keagamaan. Fanatisme kelompok agama pasca apokaliptik tersebut penuh dengan simbol-simbol agama tertentu. Mereka mengejar penyihir, meneriakkan tuduhan sesat, dan mengenakan pakaian berhias salib. Namun mereka justru menjadi pihak paling brutal dan kejam dalam dunia film ini, sambil terus berkhotbah tentang iman dan pengabdian. Ini mencerminkan sisi kelam sejarah agama yang sebenarnya, terutama dalam konteks agama tertentu. Namun di luar itu, film ini tidak memberi banyak ruang untuk pemaknaan yang lebih dalam karena ceritanya terlalu cepat melompat dari satu titik ke titik lain tanpa benar-benar mengembangkan makna di baliknya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!